Shalom, selamat malam. Saya mau menyapa kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik yang ada di rumah. Saya menyapa kita damai sejahtera untuk kita dan juga yang ada di gereja. Saya percaya bahwa kita boleh bangun pagi hari ini dengan sukacita, ya. Dengan sukacita, bukan karena terpaksa ya Bapak Ibu ya. Kita membangun dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan ya. Karena kita diberikan kekuatan ya, karena kita diberikan satu kedamaian dalam hati kita, dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, tema pagi hari ini yaitu masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Nah, masa depan ya, orang berpikir bahwa saya ini adalah orang yang tidak memiliki masa depan. Ya. Mereka berkata bahwa ada berbagai orang-orang beranggapan bahwa ketika mereka tidak sekolah atau mereka sudah putus sekolah, putus kuliah, mereka berkata bahwa saya tidak memiliki masa depan. Ya. Saya tidak ada masa depan lagi. Ya. Masa depan saya seperti ini aja, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ada juga yang berkata bahwa saya ini sudah tua, ya, tidak mungkin memiliki masa depan. Ya. Bagaimana saya memiliki masa depan? Ya, hidup saya seperti ini saja, biasa-biasa saja. Ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kita bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita adalah orang yang luar biasa yang diberikan Tuhan, yaitu Tuhan menaruh kuasanya di dalam kehidupan kita. Makanya disebut kita adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, dan yang dicintai oleh Tuhan, dan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagian besar manusia, bahkan saya secara pribadi, menginginkan bahkan merindukan memiliki masa depan yang indah, masa depan yang bahagia, masa depan yang cemerlang, bahkan masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Ya. Ada juga orang tua yang beranggapan bahwa saya mau merindukan menjadi anak-anak saya memiliki masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, memiliki masa depan yang baik. Tidak sedikit dari kita menginginkan hal itu. Bahkan semua kalau ditanya, ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan katakan bahwa saya tidak memiliki masa depan. Ya, katakan saya memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Ya. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, jangan pernah kita khawatir tentang keadaan kita, ya, tentang kehidupan kita. Mungkin ya kalau kita melihat dalam situasi sekarang ini sulit ya, sulit kita untuk bisa berpikir bahwa saya ini kelak akan menjadi orang yang sukses atau tidak. Ya. Sulit berpikir bahwa kelak saya ini jadi orang yang berhasil atau tidak. Ya. Tetapi pegang apa yang menjadi jaminan kita, yaitu masa depan kita ada di dalam genggaman Tuhan, ya, di dalam tangan Tuhan. Ketika kita sudah berada di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan mendapat keamanan, kenyamanan, kedamaian, ya, kebahagiaan. Nah, perkataan firman Tuhan yaitu di dalam, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata di sana, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kita garis bawahi mengenai kamu, yaitu saya dan Bapak Ibu, yaitu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, ya, firman Tuhan janji yang luar biasa. Ya. Bagaimana firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel ketika mereka berada di Babel, ya, pada waktu mereka dibuang, ya, dari Yerusalem ke Babilonia, Bapak Ibu, yang dibuang oleh Tuhan karena apa, Bapak Ibu? Kita melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak taat, ya. Akhirnya dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babilonia, yaitu kalau kita melihat diserahkan ke tangan Nebukadnezar, ya,
Raja Babel pada waktu itu di ayat ke-21 ya. Apakah mereka mendapat keamanan, kenyamanan ketika mereka berada di Babelonia? Tentunya tidak ya. Mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin kita memiliki masa depan yang indah, bagaimana mungkin kita memiliki masa depan yang penuh harapan, bagaimana mungkin kita ini bisa mendapat kebahagiaan janji Tuhan, ya, keamanan dan kenyamanan, perlindungan yang daripada Tuhan, sedangkan kita berada di dalam posisi dan kondisi yang tidak baik ya. Kita dikekang ya, kita dijadikan budak ya. Bahkan di Babelonia itu bukan tempat yang baik ya. Mereka mungkin dijadikan sebagai orang yang pekerja keras ya. Tidak ada, mereka berpikir bahwa mustahil ya, mustahil Tuhan bisa menolong kita ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku ya, mengenai kamu, yang mengenai kita, saya dan Bapak Ibu ya. Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita ya. Tuhan tahu ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam persoalan, bahkan permasalahan, bahkan dalam kesulitan, bahkan dalam jalan yang tertutup ya, kita jangan berpikir bahwa mustahil Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa menolong Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan ya, untuk menyembuhkan Bapak Ibu saat ini. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa memberikan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa di ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan. Wow, ini keadaan yang cukup lama ya, 70 tahun ya, mereka harus menunggu 70 tahun baru Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tetapi mereka tetap sabar. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Tidak serta-merta Tuhan langsung mengubah hidup kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa mungkin dipulihkan dari sakit penyakit. Kita harus bisa menguasai diri kita, harus bisa menantikan, harus bisa menunggu janji Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kalau kita mau masa depan kita itu baik ya. Kalau kita mau melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita ya. Manusia tidak bisa memberikan kita jaminan yang baik, yang bisa dikatakan aman dalam kehidupan kita ya. Manusia tidak bisa memberikan kita jaminan yang pasti di dalam dunia ini Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan sanggup menyatakan janjinya melalui rancangannya yang indah dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan. Ketika kita bersekutu bersama dengan Tuhan ya, membangun mesbah doa bersama dengan Tuhan, di situ kita mendapat pemulihan dan kekuatan baru. Sekalipun tidak ada jalan untuk kita Bapak Ibu, tapi Tuhan sanggup membukakan jalannya bagi kita. Ya. Bagaimana kita memperoleh jaminan itu? Itu yang pertama, berseru dan berdoa. Ya. Panggil Tuhan. Berseru adalah memanggil ya. Kita berseru kepada Tuhan ya. Berseru setiap waktu ya. Bila perlu berseru setiap jam kepada Tuhan. Ya. Panggil Tuhan. Ya. Menyibukkan diri kita dengan memanggil nama Tuhan. Berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan dan situasi yang tidak baik, panggil Tuhan. Jangan kita memanggil orang lain dalam menyelesaikan persoalan kita. Tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita dengan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita belum melihat jawaban doa kita, tetapi suatu kelak kita akan menantikan itu. Suatu kelak kita akan mendapat janji itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah mencari Tuhan. Banyak orang tidak lagi mencari Tuhan ya. Banyak orang lebih sibuk mencari harta dan dunia ya. Banyak orang mencari kesenangannya. Banyak orang yang mencari kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, dunia ini ya akan lenyap dengan segalanya.
Tetapi ketika kita mencari Tuhan, di situ kita mendapat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketidaktaatan bangsa Israel, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babelonia. Ya. Akhirnya kehidupan mereka diserahkan ke tangan Nebukadnezar. Berada di dalam pembuangan bukanlah hal yang enak. Tetapi bagaimana Tuhan menguji mereka, bagaimana Tuhan melihat kehidupan dan perubahan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup membuat kita menjadi orang yang memiliki masa depan yang indah ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berseru dan mencari Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan suruh kepada bangsa Israel? Yaitu kalau kita melihat di ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua yang Tuhan suruh, yaitu membuat rumah, yaitu berbicara mengenai rumah rohani atau mesbah doa dalam kehidupan kita, begitu juga dengan kehidupan keluarga kita. Dan yang kedua adalah membuat kebun, ya. Kebun ini berbicara mengenai atau membuka ladang atau tanah baru, atau berbicara mengenai pembaharuan hati kita, ya. Di mana kita sudah membangun, ya, membangun rumah doa, di mana ada pujian dan penyembahan di dalamnya, Bapak Ibu, maka hati kita juga akan menjadi tanah hati yang baik. Maka hati kita ini juga menjadi tanah hati yang penuh dengan kesucian. Maka hati kita juga penuh dengan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, ditaburkan dengan benih-benih kebenaran, ya. Ditaburkan dengan benih-benih, yaitu benih sukacita, ya, ini daripada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Masa depan itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Sekalipun banyak masalah, sekalipun keadaan sekeliling kita tidak mengerti dengan apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, mengecewakan sekali kalau kita melihat sekeliling kita, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita, bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, kita mau melangkah di hari yang baru ini dengan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami percaya dan mengimani firman Tuhan di pagi hari ini. Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau, Tuhan. Ketika kami ada dan berada di dalam tangan dan genggaman-Mu, Tuhan, kami merasakan kenyamanan dan keamanan, Tuhan. Sekalipun dunia saat ini mengecewakan, sekalipun dalam persoalan yang sulit, Tuhan, sekalipun dalam permasalahan, Tuhan, tapi kami percaya kami sungguh memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Diberkatilah kami selalu yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah apa yang menjadi pekerjaan tangan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami mau taat kepada Engkau, Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau berseru dan berdoa kepadamu, Tuhan Yesus. Bagi kami yang saat ini tidak ada jalan, Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup membukakan pintu, membukakan jalan bagi kami untuk bisa kami laluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Nah, doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.